Bab 460. Pria kekar lapis baja logam. Bahkan makhluk hidup yang terbuat dari potongan jiwa menghilang bersamaan dengan keruntuhan. Kematian makhluk hidup menyebabkan serangkaian reaksi berantai. Saat ini beberapa manusia, pembudidaya, dan bahkan binatang buas di planet Suzaku mulai mati. Kematian ini datang secara diam-diam. Mereka tidak mungkin dihindari dan hanya bisa dianggap bencana. Untungnya, tidak banyak orang yang mati, tetapi jika kultivasi planet kristal runtuh, seluruh planet akan mati. Tawa gila Zugzi bergema di dalam Gunung Suzaku. Dia saat ini sedang duduk di dalam Gunung Suzaku dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia mengungkapkan senyum kejam dan bergumam pada dirinya sendiri, "Adik magang juniorku, bagaimana kamu menikmati permainan? Permainan baru saja dimulai dan belum mencapai klimaksnya. Murid saya yang baik, Qian Feng, saya harap Anda akan menggunakan harta yang saya berikan kepada Anda. Setelah Anda menggunakan harta karun itu, klimaks dari game ini dapat dimulai." Undefined di Gunung Roh di bagian dalam makam Suzaku, keruntuhan kali ini berlangsung selama 60 detik. Bahkan lebih banyak retakan muncul di pintu, menutupi hampir seluruh pintu. Tepat pada saat ini, Yun Kuezi tiba-tiba bergerak dan muncul di samping pintu raksasa. Kemudian topi jerami muncul di tangannya. Dia menabrak topi jerami dan segera tersebar menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya. Semua tato bersinar terang saat menabrak pintu seperti meteor. Serangkaian suara gemuruh datang dari pintu dan retakan dengan cepat meningkat. Yun Kuezi berteriak keras, "Serang!" Keduanya dari Forsaken Immortal Clan dengan cepat terbang ke udara dan menyerang pintu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua itu mulai bersinar merah dan menunjukkan cibiran yang penuh dengan penghinaan. Dia mengarahkan tangannya ke udara dan berkata, "Keserakahan, ketidaktahuan." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dua anggota Forsaken Immortal Clan yang menyerang tiba-tiba mulai gemetar. Mata mereka melepaskan cahaya setan dan aura hijau dan ungu mulai mengalir keluar dari tubuh keduanya. Orang tua itu kemudian berkata, "Meledak." Dengan dua ledakan, dua anggota Forsaken Immortal Clan meledak dan gelombang kejut bertabrakan dengan pintu. Saat Wang Lin melihat mantra ini, dia mengenalinya sebagai mantra 6 Desire Devil Lord. Pintu berguncang keras setelah dua anggota Forsaken Immortal Clan meledak dan lebih banyak retakan muncul di sana. Yun Kuezi tiba-tiba berbalik dan menatap lelaki tua itu. Dia mendengus sebelum mengeluarkan raungan dan menekan pintu. Bang! Ledakan yang menghancurkan surga bergema di makam Suzaku. Di sisi kiri pintu, sepotong kecil jatuh dan seberkas cahaya keemasan keluar. Itu menembus ke langit dan tetap di sana. Yun Kuezi terbang ke dalam lubang dalam seberkas cahaya merah, lalu lelaki tua itu dengan cepat mengikutinya masuk. Kemudian orang-orang yang tersisa di Gunung Roh mengaktifkan berbagai mantra dan masuk ke dalam. Wang Lin adalah orang keempat yang memasuki lubang. Ketika dia melangkah ke dalam, dia menciptakan kepulan asap dan menghilang di dalamnya. Di dalam pintu ada lautan emas. Laut ini sangat luas tanpa ujung yang terlihat. Satu-satunya hal lain yang terlihat adalah sebuah pulau emas jauh di cakrawala. Ada sebuah bangunan di pulau ini. Itu adalah istana yang tampak sangat mewah yang memancarkan cahaya keemasan. Setelah Yun Kuezi melewati pintu, matanya mengeluarkan cahaya misterius dan dia dengan cepat terbang menuju pulau itu. Pria tua itu dengan cepat mengikuti.
Kakinya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju istana. Dia hanya sekitar 300 kaki di belakang Yun Kuei-si. Mata monyet di bahunya bersinar terang dan mengungkapkan ekspresi gembira. Adapun orang lain, baik Qian Feng dan Liu Mei terbang menuju pulau dengan kecepatan tinggi. Zhou Wutai dan Zixin sedikit ragu. Mereka melambat dan tidak terbur. Uburu berada di depan. Adapun orang yang memakai topeng, dia bahkan tidak melihat ke pulau itu melainkan melihat ke laut di bawahnya dan mulai merenung. Sosok Wang Lin bergerak seperti kilat menuju istana. Dalam sekejap, ada beberapa sinar cahaya bergerak melintasi langit dan dentuman sonik terdengar. Yun Kuei-si tiba di atas istana di pulau itu dan segera masuk ke dalam. Pada saat ini, mata lelaki tua itu bersinar merah terang saat dia meraih monyet itu dan mengaum. Kemudian dia melempar monyet itu dengan sangat keras dan menggunakan kekuatan lemparan itu untuk melompat. Tubuhnya benar-benar menghilang dan ketika muncul kembali, ia sedikit lebih cepat dari Yun Kuei-si. Ekspresi Yun Kuei-si menjadi gelap saat dia mendengus dan dengan cepat masuk ke istana setelahnya. Namun, tepat pada saat ini, istana tiba-tiba berguncang dan sinar cahaya menyilaukan keluar darinya. Yun Kuei-si dipaksa keluar dari istana dengan ekspresi jelek. Dia terkejut. Sedangkan untuk monyet kecil, ia mengeluarkan beberapa cicit saat didorong keluar juga. Cahaya merah di matanya menjangkau seperti lightsaber sepanjang 1 inci. Itu terlihat sangat mengejutkan. Monyet itu tidak kembali ke orang tua itu duduk di sana dan menatap dengan kejam ke istana. Pada saat yang sama, gelombang suara gemuruh yang dalam datang dari istana saat seorang pria kekar dengan baju besi emas berjalan keluar. Pria kekar dengan baju besi emas ini terlihat sangat agung dan pedang emas besar di tangannya memancarkan cahaya keemasan. Kepala rambut hitam mengalir di belakangnya. Dengan satu lompatan, dia tiba di atas istana. Dia dengan dingin menatap semua orang dan mengayunkan pedang. Seluruh lautan emas bergemuruh saat gelombang besar datang menerjang pulau. Dalam sekejap mata, pulau itu tenggelam oleh lautan emas dan menghilang. Ekspresi Yun Kuei-si sangat jelek. Dia akan tenggelam ke laut emas ketika pria kekar dengan baju besi emas mengayunkan pedangnya. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki datang menerjang Yun Kuei-si. Yun Kuei-si meraung. Rambutnya mulai bergerak tanpa angin dan dia menunjuk ke udara. Lampu merah muncul di tempat dia menunjuk dan bertabrakan dengan energi pedang. Dengan keras, tubuh Yun Kuei-si bergerak seperti meteor ke laut dan menghilang. Pria kekar dengan baju besi emas tidak mengejar tetapi mengarahkan pandangannya ke arah monyet kecil itu. Energi pedang berkumpul di pedang emasnya dan dia akan mengayunkannya. Mata monyet kecil itu mulai bersinar lebih merah. Lampu merah sekarang panjangnya 3 inci, membuatnya terlihat sangat ganas. Pria kekar dengan baju besi emas itu terkejut dan menghentikan ayunannya. Monyet kecil itu tersenyum dan pindah ke sisi lelaki tua itu. Mereka akan memasuki laut. Ketika pria kekar dengan baju besi emas memandangi pria tua itu, matanya berbinar dan energi pedang yang berhenti sebelumnya bergerak sekali lagi. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki melesat ke arah lelaki tua itu, tetapi bahkan sebelum mendekatinya, laut di bawahnya terbelah. Pria tua itu meraung dan matanya mulai memerah. Begitu energi pedang mendekat, gambar ilusi merah keluar dari tubuhnya. Gambar ilusi itu nyaris tidak terlihat. Jelas bahwa itu adalah seseorang, tetapi apakah itu laki-laki atau perempuan tidak jelas.
Gambar itu mengangkat tangannya dan menghentikan energi pedang. Kemudian ia melambaikan tangannya dan energi pedang terlempar ke laut. Pria kekar dengan baju besi emas memandang pria tua itu, mengangguk, dan tidak memandangnya lagi. Gambar ilusi kembali ke lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu gemetar saat matanya bersinar merah dan dia pergi ke laut. Monyet kecil itu mengikutinya ke laut. Wang Lin dengan hati-hati menyaksikan adegan ini terungkap. Dengan kepintarannya, dia langsung bisa mengatakan bahwa pria kekar dengan baju besi emas itu tidak bermaksud jahat. Namun, untuk pergi ke laut untuk mencari istana, seseorang harus dapat mengayunkan satu ayunan darinya untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat. Mata Wang Lin berbinar seolah dia bisa melihat rahasia. Ketika lelaki tua dan monyet dipisahkan, lelaki kekar berbaju emas itu jelas siap menghadapi mereka satu persatu. Tapi saat mereka bergerak bersama, pria kekar berbaju zirah emas itu hanya menyerang sekali. Tampaknya pria kekar dengan baju besi emas telah menguji mereka sebagai satu kesatuan. Tepat pada saat ini, pria kekar dengan mata baju besi emas itu menyala dan dia mengayunkan pedangnya. Sinar energi pedang mendarat di laut, menyebabkan serangkaian suara gemuruh menyebar ke seluruh air. Gelombang besar keluar dari laut, menciptakan gelombang yang meluncurkan Zhou Wutai dan Zi Xin ke udara. Mereka berhenti 1000 kaki di atas laut. Wajah Zhou Wutai pucat dan dia mulai batuk darah. Sedangkan untuk Zi Xin, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Keduanya bersembunyi di bawah laut dan diam-diam bergerak maju. Mereka tidak menyangka akan dihentikan oleh pria kekar dengan baju besi emas. Mereka terpaksa mundur saat energi pedang datang, tapi meski begitu, mereka tidak cukup cepat dan terluka. Pria kekar dengan baju besi emas tidak mengejar tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin. Energi pedang itu sekuat serangan dari seorang kultivator ascendan. Inilah mengapa lelaki tua itu melepaskan jiwanya untuk melawannya. Hanya Yun Kuezi yang bisa memblokir serangan itu dan meminjamnya untuk masuk ke laut. Namun, pria kekar dengan baju besi emas ini tidak memiliki niat buruk, atau tidak akan ada cara bagi Zhou Wutai dan Zi Xin untuk hidup sekarang. Bab 461. Niat membunuh. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan pria berbaju zirah emas dengan tingkat kultivasinya saat ini kecuali dia mengeluarkan jiwa ascendan. Pada saat ini, Qian Feng dan Liu Mei juga mengerutkan kening. Jelas, mereka berdua juga melihat melalui ini. Mata Qian Feng berbinar dan dia tiba-tiba berkata, "Cheng Niu, bagaimana kalau kita bertiga bekerja sama untuk memblokir energi pedang dari pria berbaju emas?" Sedikit rasa dingin muncul di mata Wang Lin saat dia mengangguk dan berkata, "Oke." Alasan Qian Feng meminta bantuan Wang Lin adalah karena dia tidak punya pilihan. Jelas bahwa bahkan dengan dia dan Liu Mei, mereka tidak percaya diri untuk bisa menahan serangan itu. Jika mereka tidak bisa menahan serangan itu, maka mereka tidak bisa pergi mencari istana. Yun Kuezi dan lelaki tua itu sudah berada di depan mereka. Jika mereka lebih lambat, mungkin sudah terlambat. Undefined sekarang dengan Wang Lin di pihak mereka, kemungkinan mereka bertiga berhasil lebih tinggi. Qian Feng tidak meremehkan Wang Lin hanya karena dia berada di tahap awal transformasi jiwa. Padahal, di dalam hatinya dia percaya bahwa Wang Lin adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk melawannya.
Dia juga tahu bahwa bendera jiwa 1 miliar jiwa yang dimiliki Wang Lin adalah sesuatu yang bisa langsung membunuhnya, jadi dia sangat takut pada Wang Lin. Inilah mengapa dia memiliki kios kupu-kupu merah, Wang Lin, itu agar dia bisa mendapatkan cultivation planet kristal tanpa harus menghadapinya. Namun, setelah sampai di Gunung Roh, dia menyadari bahwa ada beberapa penghalang sebelum dia bisa mencapai kristal tersebut. Dia tidak lagi menganggap Wang Lin sebagai orang lemah seperti yang dia lakukan saat pertama kali bertemu dengannya. Sekarang dia melihatnya sebagai tandingannya, tetapi jauh di lubuk hati Qian Feng, masih ada rasa bangga yang kuat. Dalam pandangannya, jika Wang Lin tidak memiliki bendera jiwa 1 miliar jiwa, maka tidak mungkin Wang Lin bisa dibandingkan dengannya. Setelah mendengar tanggapan Wang Lin, Qian Feng merenung sedikit dan berkata, "Rekan kultivator Cheng, kita berdua akan pergi dulu dan kemudian kita akan membiarkan adik magang juniorku mengambil alih. Bagaimana menurutmu?" Mata Wang Lin tenang saat dia menatap Qian Feng dan Liu Mei. Tepat pada saat ini, Liu Mei juga melihat ke arahnya, tersenyum, dan hendak berbicara ketika Wang Lin menarik pandangannya dan berkata, "Tidak perlu terlalu rumit. Aku akan pergi dulu dan kemudian kalian berdua bisa mengikuti." Qian Feng terkejut dan matanya berbinar. Untuk menjadi yang pertama pergi berarti bahwa dia tidak hanya harus menghadapi serangan dengan kekuatan penuh, tetapi dia juga harus memperhatikan kemungkinan pengkhianatan dari orang-orang di belakang mereka. Itu adalah hal yang sangat berbahaya. Alasan Qian Feng mengatakan bahwa mereka berdua akan pergi bersama adalah karena dia takut Wang Lin akan terlalu khawatir dan menahan diri. Dan dengan Liu Mei mengejar mereka, bahkan jika Wang Lin diam-diam menyerang, maka dia tidak perlu khawatir. Qian Feng memutuskan bahwa berurusan dengan energi pedang akan menjadi prioritas pertama mereka kali ini, berurusan dengan Wang Lin bisa menunggu. Begitu dia mendengar Wang Lin mengajukan diri untuk pergi lebih dulu, dia agak curiga. Namun, ini bukan waktunya untuk merenungkan hal-hal seperti itu, jadi dia berkata, "Jika demikian, maka kita akan bergantung pada sesama kultivator Cheng." Liu Mei sedikit mengernyit. Ia merasa ada yang aneh dengan ini. Setelah merenung sebentar, dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak memandangnya saat dia terbang menuju pria berbaju besi emas itu. Liu Mei dan Qian Feng mengikuti di belakang. Mereka bertiga bergerak maju dalam formasi. Saat mereka bertiga semakin dekat, mata pria bersirah emas itu menjadi serius dan dia mengangkat lengannya. Cahaya terang berkumpul di pedang emas, menciptakan cahaya keemasan yang menyilaukan. Lalu dia dengan kejam mengayunkan pedangnya. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki yang terlihat seperti bisa membelah langit langsung tertutup diikuti oleh dentuman sonik dari penghalang suara yang pecah. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah energi pedang yang menembus langit. Itu bergerak sangat cepat dan segera mendarat. Laut di bawah mereka terbelah karena tekanan energi pedang, menciptakan ngarai yang dalam. Ketika Wang Lin melihat Yun Kuezi dan lelaki tua itu menahan energi pedang, dia hanya merasakannya dari samping dan tidak berpartisipasi. Sekarang dia menghadapinya sendiri, dia bisa merasakan kekuatan penghancur di dalam energi pedang ini. Saat menghadapi kekuatan penghancur ini, bahkan jiwa asalnya mulai bergetar dan menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Bukan hanya itu, tetapi setiap bagian tubuhnya terasa seperti ditembaki oleh gunung raksasa. Dia tidak terbiasa dengan perasaan ini,
Itu adalah perasaan yang sama persis yang dia rasakan dari tekanan nadi roh di bawah sekte pemurnian jiwa, hanya saja perasaan ini ribuan kali lebih kuat. Bahkan sebelum energi pedang bertabrakan dengannya, darah sudah mulai keluar dari sudut mulut Wang Lin, tetapi matanya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ketika dia menyadari keadaan Wang Lin saat ini, Qian Feng berhenti sejenak dan mulai merenung. Haruskah dia menggunakan momen ini untuk membunuh Cheng Niu dan mengambil bendera jiwa 1 miliar jiwa, atau membantu menahan energi pedang? Ide ini terlintas di benaknya dan dia membuat keputusan. Dia akan membunuh Wang Lin dan mengambil bendera jiwa. Dengan bendera jiwa, dia akan memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk melawan energi pedang. Semua ini terjadi sangat cepat dalam pikirannya. Setelah mengambil keputusan, Qian Feng tertawa dan berkata, "Jangan panik, rekan kultivator Cheng. Saya datang." Qian Feng bergerak maju seperti kilat. Serangan ini benar-benar harus berhasil, jadi Qian Feng tidak terburu-buru. Dia harus mendekat untuk memukul Wang Lin dengan serangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Qian Feng tahu bahwa dia harus berhasil dalam satu serangan, atau Wang Lin akan punya waktu untuk meneriakkan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Jika itu terjadi, semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Dengan kecerdasan Liu Mei, dia segera melihat niat Qian Feng dan ragu-ragu. Kemudian matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak mengikuti tetapi menunggu di sana. Dia adalah orang yang kejam, jadi itu tidak masalah baginya. Plus, jika Qian Feng membunuh Wang Lin, aura Wang Lin akan dihapus dari ilusi terakhirnya. Ini akan membuatnya lebih mudah di masa depan karena pada dasarnya seperti menghilangkan iblis batiniah yang harus dia hadapi di masa depan. Pada saat ini, energi pedang tiba tepat di atas kepala Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mendengus. Karena dialah yang setuju untuk pergi lebih dulu, bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan perubahan hati Qian Feng? Semua ini adalah bagian dari rencananya. Dari saat energi pedang dikirim dan segera setelah Qian Feng mulai terbang, Wang Lin diam-diam menghitung kecepatan Qian Feng. Ketika Qian Feng berjarak 100 kaki dari Wang Lin tertawa dan menamparkan tasnya. Sebuah pagoda tiba-tiba terbang keluar dari tasnya dan muncul di hadapannya. Indera ilahi ascendan tahap awal Zhou Yi keluar dari pagoda. Energi pedang mau tidak mau berhenti sejenak setelah bersentuhan dengan indera ilahi. Menggunakan jeda ini, Wang Lin tertawa, memanggil kembali pagoda, dan menyerbu ke arah laut. Namun, dia sengaja mempertahankan kecepatan yang cukup rendah untuk tetap berada dalam jarak 100 kaki dari Qian Feng. Mata pria lapis baja emas itu menjadi serius, tetapi dia tidak menyerang Wang Lin dan malah menatap Qian Feng. Sekarang tidak ada indera ilahi tingkat ascendan yang menghentikan energi pedang, itu mendarat di tubuh Qian Feng. Ekspresi Qian Feng sangat berubah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa energi pedang tidak menyerang Wang Lin dan malah mengejar dirinya sendiri. Pada saat ini, dia meraung, menamparkan tasnya, dan mengeluarkan penusuk merah. Cahaya merah terang datang dari penusuk dan menyerbu ke arah energi pedang. Wajah Wang Lin mengungkapkan sedikit ejekan. Ketika lelaki tua dan monyet itu melawan energi pedang, Wang Lin merasa ada yang tidak beres. Dia menyimpulkan bahwa pria lapis baja emas itu pasti telah menentukan bahwa keduanya adalah pasangan dan hanya mengirimkan satu energi pedang.
Wang Lin menghitung bahwa jarak antara lelaki tua dan monyet itu sekitar 100 kaki dan berasumsi bahwa jika dia sedekat itu dengan Qian Feng, lelaki lapis baja emas itu akan menganggap mereka sepasang. Jika mereka berada dalam jangkauan satu sama lain, energi pedang akan menyerang siapapun yang paling dekat dengannya. Inilah mengapa Wang Lin menolak rencananya dan Qian Feng menjadi yang pertama dengan Liu Mei yang berada di urutan kedua. Karena dengan itu, meskipun dia akan dekat dengan Qian Feng, dia akan terlalu dekat. Jika dia melakukan gerakan abnormal, Qian Feng akan memperhatikan dan waspada. Inilah mengapa dia memutuskan untuk pergi dulu sendiri. Meskipun Qian Feng curiga, dia masih terjebak. Faktanya, bahkan jika Qian Feng tidak menyetujui rencana Wang Lin atau tidak menyarankan agar mereka bertiga bekerja sama, Wang Lin masih akan menghadapinya sendirian. Dia tidak percaya bahwa Qian Feng akan melewatkan kesempatan untuk membunuhnya jika dia menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya. Meskipun demikian, akan lebih sulit untuk memikat Qian Feng untuk datang dalam jarak 100 kaki darinya. Namun, Wang Lin masih memiliki rencana B dan 80% percaya diri untuk memikat Qian Feng cukup dekat. Kemudian Qian Feng menyarankan agar mereka bertiga bekerja sama dan ini menegaskan kecurigaan Wang Lin. Qian Feng memang tidak bisa menahan dorongannya dan menyerah untuk mencoba bekerja sama. Dia akan membantu menahan energi pedang, sebagai alasan untuk lebih dekat tetapi tidak menyadari bahwa Wang Lin telah melihat semuanya. Indera ketuhanan Zhou Yi dari pagoda memainkan peran besar dalam hal ini. Ini menghentikan energi pedang yang cukup untuk membuat Wang Lin pergi, menjadikan Qian Feng orang yang paling dekat dengan energi pedang. Meski butuh waktu lama untuk menjelaskannya, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Saat energi pedang menyapu ke arah Qian Feng, Wang Lin berhenti. Dia tidak terbang tetapi dengan dingin menatap Liu Mei di kejauhan. Liu Mei berada di belakang dan sedikit terkejut saat melihat situasi berubah. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan dengan cepat mengejar Wang Lin. Ketika dia melihat Liu Mei semakin dekat, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia keluar. Kali ini, dia bergerak lebih jauh dari 100 kaki dari Qian Feng. Begitu Wang Lin berada lebih dari 100 kaki dari Qian Feng, mata pria lapis baja emas itu menjadi serius dan dia dengan cepat mengayunkan pedangnya 2 kali, mengirimkan satu gelombang energi pedang ke arah Wang Lin dan yang lainnya ke arah Liu Mei. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Dia berhenti terbang menuju laut dan berteleportasi ke jarak 100 kaki dari Liu Mei saat energi pedang mendekat. Ekspresi Liu Mei berubah. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Meskipun dia tidak yakin, dia sepertinya sudah menebak situasi dari tindakan Wang Lin. Dia akan berteleportasi sehingga Wang Lin akan berada di atasnya, menjadikannya orang yang menerima pukulan energi pedang. Bab 462. Ye Wuyu. Wang Lin menyeringai. Pada saat dia akan berteleportasi, dia menyentuh tasnya dan beberapa ukiran domain terbang keluar. Waktu. Dengan raungan dari Wang Lin, semua ukiran itu meledak dan domain waktu yang kuat melonjak keluar. Meskipun domain Liu Mei telah selesai, domain kali ini disiapkan dengan hati-hati oleh Wang Lin. Terlalu lemah untuk menyakiti Liu Mei atau bahkan memperlambatnya, tetapi dalam situasi kritis seperti ini, itu akan berakibat fatal. Tubuh Liu Mei melambat, membiarkan Wang Lin bergerak di bawahnya. Pada saat ini,
kedua energi pedang tiba-tiba menyatu menjadi satu dan turun dengan gila-gilaan ke arah Liu Mei. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin saat dia menunjuk ke arah Liu Mei. Untaian gas pembatasan datang dari jarinya dan menembak ke arahnya. Undefined Wang Lin bahkan tidak menunggu hasilnya, dia tahu bahwa waktu sangat penting, jadi dia menyerbu ke laut tanpa ragu-ragu. Begitu dia memasuki laut, dia melihat istana raksasa memancarkan cahaya kemasan. Wang Lin menyerbu ke arah istana dengan kecepatan tinggi. Ada kekuatan misterius di dalam laut. Wang Lin bahkan tidak perlu mengujinya untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang menghalangi teleportasi. Dia pernah mengalami ini di tempat misterius lainnya sebelumnya, jadi dia tahu seperti apa rasanya kekuatan ini. Ketika dia hendak memasuki istana, serangkaian raungan datang dari permukaan dan air laut di sekitar Wang Lin dengan cepat terbelah. Gelombang energi pedang sepanjang 100 kaki turun dari langit dan dengan cepat mengejarnya. Saat energi pedang semakin dekat, Wang Lin bahkan bisa merasakan auranya yang kuat. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Dia dengan kejam menggertakkan giginya. Dia melihat bahwa dia hanya berjarak 1000 kaki dari istana, tetapi energi pedang hampir menimpanya. Jejak darah keluar dari bagian atas kepala Wang Lin dan rasa sakitnya meningkat. 900 kaki, 800 kaki, 700 kaki, 600 kaki. Dia semakin dekat dan semakin dekat, tetapi energi pedang semakin mendekat di atas kepalanya. Deru energi pedang sepertinya bergema di dalam otak Wang Lin. Saat Wang Lin bergegas menuju istana, dia batuk seteguk darah, menyentuh tas pegangan, dan mengeluarkan kapak. Dia tiba-tiba meraung, berbalik, dan meletakkan kapak di depannya. Pada saat ini, energi pedang tiba dan tiba-tiba mendarat di kapak. Wajah Wang Lin menjadi merah, dia batuk seteguk darah, dan jiwa asalnya bergetar. Dia menyentuh tas pegangannya dan pagoda itu terbang keluar. Domain Zhou Yi dengan cepat menyebar dan energi pedang berhenti. Menggunakan jeda ini, Wang Lin menyerbu dan melintasi 500 kaki dalam sekejap untuk memasuki istana. Begitu dia memasuki istana, energi pedang bergetar dan kemudian menghilang. Darah merembes keluar dari mulut Wang Lin saat dia menyingkirkan kapak dan pagoda. Kemudian, sambil duduk dalam posisi lotus, dia mengeluarkan sejumlah besar pil dan melahapnya sebelum merasakan sengatan yang menyakitkan dari seluruh tubuhnya. Dia mengeluarkan sepotong batu giok langit dan melihatnya sebelum melemparkannya ke mulutnya. Kemudian dia merasakan energi spiritual surgawi mengisi tubuhnya. Berkat aliran energi spiritual surgawi, Wang Lin merasa tubuhnya menjadi ringan. Energi spiritual surgawi langsung menekan semua lukanya. Tak lama kemudian, dia berdiri dan dengan satu langkah bergegas ke kedalaman istana. Adapun di atas laut, energi pedang mendekati Liu Mei. Saat dia hendak menghindar, batasan itu menutup dari belakangnya. Ini membuat ekspresi cantiknya berubah. Dia mengatupkan giginya dan meludahkan kabut putih. Pita putih menari-nari di dalam kabut putih dan dengan satu gerakan mencambuk, itu menghancurkan batasan. Pita putih ini dengan cepat melilitnya dan memindahkannya sejauh 10.000 kaki dari energi pedang. Energi pedang meleset dan kemudian menghilang. Pria bersirah emas itu tidak menyerang lagi. Satu-satunya tugasnya adalah menjaga tempat ini dan hanya mengizinkan mereka yang memenuhi syarat memasuki istana. Hanya ada satu persyaratan dan itu adalah mampu menahan kekuatan satu pukulan.
Qian Feng juga dalam keadaan sangat menyesal saat ini. Untungnya, selama seseorang meninggalkan area tersebut, serangan akan berhenti. Ekspresi Qian Feng garang saat dia meraung, "Cheng Niu, aku bersumpah akan mencabik-cabikmu. Jika saya melanggar sumpah ini, maka saya akan mati dengan mengenaskan." Liu Mei diam-diam menatap laut dengan ekspresi muram. Melihat Qian Feng masih mengutuk dan mengaum, dia mengerutkan kening dan berkata, "Diam. Jika bukan karena Anda memiliki niat jahat dan kami bertiga benar-benar bekerja sama, kami pasti sudah berada di dalam istana daripada di sini." Ekspresi Qian Feng sengit. Dia menatap Liu Mei dengan kejam dan berkata, "Apakah menurutmu aku tidak memperhatikan bagaimana kalian berdua saling menggoda dan saling menatap? Kakak magang junior, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku." Liu Mei dengan dingin menatap Qian Feng dan berkata, "Dengan Yun Kuezi di sana, akan sulit bagi Cheng Niu untuk mendapatkan kembali jiwanya. Yun Kuezi tidak akan membiarkannya berhasil dengan mudah." Qian Feng menarik napas dalam-dalam, lalu dia menarik ekspresinya yang galak, menyentuh tasnya, dan berkata, "Orang tua itu memberiku sesuatu yang dimaksudkan untuk digunakan melawan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Karena itu dapat memengaruhi bendera jiwa, itu juga akan berpengaruh pada pembudidaya Ascendan. Setelah Yun Kuezi keluar, saya akan menggunakan ini. Aku hanya ingin bagian jiwaku, tetapi jika dia masih tidak mau memberikannya, aku akan pergi sekuat tenaga." Di dalam istana di bawah laut, yang muncul di hadapan Wang Lin adalah lorong yang sangat besar. Ada beberapa lampu di sekitar aula yang berkedip-kedip dan memancarkan cahaya yang sangat jahat. Cahaya ini tidak dihasilkan oleh api tetapi oleh zat misterius yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Cahaya redup menyebabkan lorong ini berbelok dan berputar, menciptakan perasaan yang sangat aneh. Wang Lin mengungkapkan ekspresi hati-hati saat dia dengan hati-hati bergerak maju. Lorong ini sepertinya tidak ada ujungnya. Dia telah berjalan lama dan lorong masih terlihat sama. Wang Lin tidak berani menyebarkan indera ketuhanannya terlalu jauh. Ketika dia pertama kali tiba, dia menyebarkannya dan sebagian menghilang seperti dimakan sesuatu. Akibatnya, Wang Lin menjadi sangat berhati-hati. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin melihat kilatan mantra di kejauhan. Dia berhenti bergerak dan dengan hati-hati menyebarkan indera ketuhanannya ke depan. Tapi apa yang dia lihat membuat ekspresinya berubah. Ketika perasaan sucinya mencapai ujung lorong, yang dia lihat adalah area terbuka yang luas. Ada menara yang sangat tinggi di tengah area terbuka ini. Di puncak menara ada singgasana dan ada seseorang dengan kepala penuh rambut hitam duduk di atasnya. Orang ini terlihat setengah baya dan terlihat sangat normal, tetapi dia memancarkan aura yang sangat agung. Matanya terpejam dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dari tubuhnya. Itu jelas orang mati. Namun, tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang mengelilingi area tersebut. Saat akal ilahi Wang Lin melihat orang ini, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk membungkuk ke arahnya. Dia terpaksa mengaktifkan beberapa energi spiritual surgawi menekan dorongan ini. Sepertinya ada kekuatan misterius di sini yang akan menggetarkan hati siapapun yang lewat. Sebelum orang ini melayang sebuah benda. Itu adalah bola cahaya ungu. Cahaya ini menyinari pria parubaya itu dan meninggalkan bayangan gelap di belakangnya. Namun, cahayanya saat ini redup dan berkedip-kedip seolah bisa padam kapan saja. Pada saat indera ilahi Wang Lin menyentuh bola cahaya,
Kekuatan yang kuat tiba-tiba datang menabrak indera ilahi, jadi dia dengan cepat mundur. Di lorong, wajah Wang Lin pucat dan matanya dipenuhi teror. Suzaku Perta. Ma, Ye Wuyu. Dia langsung bisa menebak identitas pria paruh baya itu. Adapun bola cahaya ungu, itu adalah Cultivation Planet Crystal. Namun, Wang Lin merasa ada yang tidak beres. Meskipun terlihat persis seperti yang dijelaskan si Tunan, dia tidak merasakan hubungan itu dengan bagian jiwanya ketika indera ilahi menyentuhnya. Karena kamu sudah tiba, masuklah. Suara Yun Kuezi datang dari ujung lorong. Mata Wang Lin berbinar. Ketika indera ilahi masuk ke ruangan, dia melihat Suzaku pertama dan kristal planet kultivasi, tetapi dia tidak melihat Yun Kuezi atau lelaki tua itu, keduanya sudah ada di sini. Wang Lin merenung sedikit sebelum berjalan ke depan. Tak lama kemudian, dia tiba di ujung lorong dan berjalan ke ruang terbuka yang luas. Sekarang dia secara pribadi datang ke sini, perasaan kaget bahkan lebih kuat. Dibandingkan dengan menara setinggi 1000 kaki, dia tiba-tiba merasa sangat kecil. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu matanya berbinar dan melihat sosok Yun Kuezi di sudut. Wajah Yun Kuezi pucat. Dia duduk bersila dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia tampak jauh lebih lemah dari biasanya. Dia memandang Wang Lin dan kemudian berkata dengan suara serak, sambil tersenyum, "Aku benar tentangmu, Anda memang orang ketiga yang sampai di sana." Wang Lin menunjukkan ekspresi hati-hati dan bertanya, "Bagaimana dengan dia?" Ekspresi Yun Kuezi jelek saat dia berkata, "Aku menggunakan formasi untuk menjebaknya. Dia masih harus terjebak di dalam." Wang Lin, aku terluka parah, jadi ambilkan Cultivation Planet Crystal untukku. Apakah itu untuk klan abadi yang terlupakan atau para pembudidaya? Saya tidak bisa membiarkan Cultivation Planet Crystal runtuh. Oh, Wang Lin dengan tenang menatap Yun Kuezi dan bertanya, "Kamu ingin aku mendapatkan Cultivation Planet Crystal?" Yun Kuezi menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas. "Aku tahu kamu sangat berhati-hati. Anda dapat memeriksa tubuh saya dengan akal ilahi Anda akan menemukan bahwa saya hampir sepenuhnya kehabisan tenaga. Orang tua itu bukan dari planet Suzaku. Semua tekniknya sangat aneh dan saya tidak bisa menjebaknya lama-lama. Begitu dia bebas, dia akan bisa mencuri Cultivation Planet Crystal, dan pada saat itu, semua orang di planet Suzaku akan menghadapi krisis." Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bola cahaya ungu di depan Suzaku pertama. Tanpa ragu-ragu, dia mundur. Dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari saat dia masuk, Wang Lin terbang menuju lorong seperti orang gila. Mata Yun Kuezi berbinar dan dia langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan lorong, menghalangi Wang Lin. Dia dengan muram berkata, "Untuk apa kamu lari?" Mata Wang Lin berbinar, lalu dia mundur beberapa langkah dan menatap Yun Kuezi. Dia melambaikan tangan kanannya dan bendera jiwa 1 miliar jiwa muncul, lalu dia dengan tenang berkata, "Junior belum mau mati." Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.